menjadi petani peternak itu adalah saat ini itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat terhormat. Karena kita bisa menghidupi masyarakat, bukan hanya kita keluarga. Sangat-sangat terhormat. Bahkan 20 atau 30 tahun lagi, pekerjaan petani dan peternak itu adalah pekerjaan yang menjadi impian semua orang. Halo, selamat siang sahabat Amar Farm dimanapun berada. Perkenalkan, saya Rasul, owner dari Amar Farm. Amar Farm adalah peternakan bebek petelur yang ada di Dusun Banaran, Sendangadi, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau berdirinya Amar Farm itu dilatar belakangi karena kepepet mungkin ya. Jadi kepepet dan ada sesuatu yang memang ada kandang nganggur lah. Jadi dulu ini sejarahnya ini adalah kandang sapi, di mana kandang sapi itu udah vakum, tidak beroperasi sekitar 4 atau 5 bulan. Saya kebetulan pindah ke Jogja sehingga melihat ada peluang kandang kosong, sehingga saya manfaatin untuk dirubah menjadi kandang bebek petelur. Kenapa pilih bebek petelur? Ya karena memang melihat pemeliharaannya cenderung lebih mudah, terus mungkin pemasaran telurnya juga cenderung lebih mudah karena kebutuhan telur bebek itu sangat luar biasa besar untuk wilayah area Jogja dan sekitarnya. Saya memang belum pernah ada basic tentang sebelumnya melihara bebek, itu belum pernah. Tetapi memang saya suka memelihara beternak di hal lain. Jadi misalnya di ikan, saya pernah lele itu sempat 1 tahun, nila pernah juga gitu. Jadi suka di bidang usaha yang di bidang peternakan lah. Jadi kenapa memilih bebek untuk menjadi fokus usaha gitu kan? Saya melihatnya kan di Jogja itu menjadi tujuan pariwisata pertama. Yang kedua adalah Jogja itu menjadi tujuan studi. Jadi banyak orang-orang di luar wilayah Jogja, hampir di penjuru Indonesia itu datang ke Jogja ya untuk belajar. Artinya S1, S2 itu bisa di sini. Jadi saya melihat peluang kebutuhan bahan pokok pangan itu luar biasa. Artinya apapun itu yang dipelihara, yang diternakkan di Jogja, selain bebek itu juga potensi pasarnya besar. Apapun usaha kita, apapun kegiatan kita memang butuh guru. Jadi saya mengenal peternak bebek yang pertama kali saya kenal adalah Mas Sawiji, orang Klaten, yang sampai saat ini beliau itu masih fokus di dunia perbebekan. Bahkan beliau itu udah generasi ketiga. Jadi dari kakek, bapak, beliau generasi ketiga yang memang melihat bebek aja sudah ngerti. Oh ini bebek umurnya sekian udah ngerti gitu. Oh bebek ini sudah nggak nelur udah ngerti. Jadi saya berguru sama beliau meskipun awalnya hanya bertemu beberapa kali. Terus saya putuskan untuk oke, saya siap beternak bebek. Saya siap untuk mencoba dan saya minta dukungan dari beliau untuk selalu support, untuk selalu membantu ketika ada kesulitan. Dan alhamdulillah sampai detik ini komunikasi bagus, sampai detik ini saya masih sering komunikasi. Bahkan sampai detik ini ketika saya kekurangan suplai telur, maka beliaulah yang suplai ke sini. Jadi
sanad guru dalam belajar itu penting. Karena jangan sampai kalian semua itu percaya sama apa yang dibuat konten di YouTube ya. Jadi percaya boleh, tetapi harus paling tidak komunikasi langsung dengan yang menyampaikan. Karena tidak semua yang disampaikan di media sosial itu bagus. Tidak semua yang disampaikan di kanal YouTube itu real. Cuma yang saya sampaikan adalah jangan lupa belajar apapun itu harus jelas gurunya. Perawatan bebek itu sangat simple, gampang. Intinya siapkan kandang yang nyaman buat bebek. Nyaman buat bebek itu, kalau nyaman buat kita, insya Allah nyaman buat bebek. Artinya kandang tidak pengap, panasnya juga tidak terlalu panas. Intinya kalau kita nyaman di dalam kandang, bebek juga nyaman. Dan kedua, itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kondisi kandang harus kering supaya tidak gampang bakteri itu tumbuh, tidak gampang bakteri itu nanti berkembang sehingga merusak atau ke bebeknya lah, artinya ada efek negatif ke bebeknya. Sehingga memang itu yang perlu saya sampaikan berkali-kali, bahwa usahakan kandang itu kering untuk kenyamanan bebek dan kesehatan bebek, yang terpenting sih situ. Jadi nggak ada yang sulit melihara bebek itu. Usahakan kandangnya nyaman buat kita, maka nyaman buat bebek. Kuncinya di situ aja. Jadi untuk produktivitas bebek itu bermacam-macam ya. Pengalaman saya pribadi, entah di pengalaman di luar seperti apa. Jadi katanya yang suplai bibit itu, bebek itu masuk di kandang Amar Farm itu umur 5,5 bulan sampai 6 bulan. Jadi mix lah ya, jadi campur. Nah, pengalaman saya bulan ke-9 itu, atau bulan ke-8 lah ya. Bulan ke-8 itu biasanya sudah mulai ada yang harus disortir karena sudah tidak produktif. Jadi katakanlah bulan ke-8, tapi masih sangat sedikit. Artinya dari populasi 1000, katakanlah bulan ke-8 itu paling banyak 50 ekor. Nanti bulan ke-9 sudah mulai ada 100-200. Bulan ke-10, 11, 12. Artinya kadang juga lebih dari 1 tahun. Tergantung perawatan bebek ketika dia kecil. Kan kita nggak tahu perawatan bebeknya seperti apa. Kita belinya sudah bayah yang siap nelor. Jadi tapi berdasarkan pengalaman siklus yang saya alami di Amar Farm itu, rata-rata bulan ke-9 sudah mulai ada yang afkir, yang harus kita sortir. Nanti hasil sortiran itu akan diambil oleh orang yang memang fokus di jual daging bebek. Seperti itu. Bayangan itu belum ada sama sekali. Bahkan hanya riset kecil-kecilan, oh nanti pasarnya ke sini ada. Tetapi bayangan nanti telur ini dijual kemana belum ada. Jadi saya ada pengalaman dulu awal-awal beternak itu, dari nelur harian 200, 300, 400 itu sempat saya titipkan di toko kelontong. Nitip 30 butir, laku 5 butir dalam seminggu ya, bukan per hari. Jadi padahal harian telur bebek itu sudah mencapai 300-400, tapi harga jualnya baru seminggu 5 butir. Jadi itu tantangannya. Saya sempat menyampaikan kepada istri, kayaknya kalau seperti ini terus beberapa hari melihat penjualan telur yang memang belum mendapatkan hal yang besar, sehingga saya memutuskan waktu itu kayaknya harus nih door to door ke penjual gudeg, door to door ke penjual martabak. Hal itu saya lakukan. Door to door juga ke penjual bakmi. Ya, kita harus membuang jaket gengsi kita. Ya, kita datang, ya kita makan gudeg dulu loh. Kalau misalnya ke penjual gudeg, kita makan gudeg, ajak ngobrol dikit sambil menawarkan produk kita.
ke martabak sama, ke bakmi juga sama. Kalaupun tidak hari itu kita dapat penjualan, setidaknya yang jualan gudeg, martabak atau bakmi ngasih nomor telepon dan minta nomor telepon. Ya Mas, nanti kalau misalnya kita butuh akan ditelepon. Setidaknya nama kita sudah dikenal oleh mereka. Jadi itu yang saya lakukan awal-awal, meskipun hasilnya tidak memuaskan karena mereka hampir semuanya sudah punya supplier. Nah, sehingga dari situ sehari 2 hari belum ada respon, sehingga saya menggunakan media sosial. Jadi memang efek media sosial itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu keluar rumah, kita tidak perlu door to door lagi, cukup kita memainkan 2 jempol kita, gitu kan. Kita bikin entah itu captionnya apa. Saya coba itu per hari saya coba posting sesuatu terkait bebek, terkait telur bebek itu minimal 5 grup setiap pagi dan sore. Berarti saya setiap pagi 5 grup, sore 5 grup. Ada 1 grup itu mendapatkan informasi tentang Amar Farm, informasi tentang bahwa di Amar Farm ada peternakan bebek petelur, di Amar Farm ada produksi telur, di Amar Farm ada penjualan telur. Itu ya melalui media sosial. Jadi pagi 5, sore 5. Yang lebih banyak ke sini itu adalah pengasin ya. Jadi meskipun kebutuhan untuk gudeg itu juga besar, tapi yang lebih banyak memang pengasin. Kebetulan di Amar Farm itu memang ada kontrak setiap minggunya yang jumlahnya ya lumayan besar, sekitar 55.000 per minggu. Ada juga yang memang ngambil 2 hari sekali, ada yang ngambil 3 hari sekali ada. Jadi memang di Amar Farm itu hanya ada 3 buyer yang rutin ngambil. Jadi 3 buyer, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Jadi itu yang saya rawat untuk menjalin kerjasama untuk terkait telur. Amar Farm sendiri itu kan saat ini tidak hanya di bebek, di domba ada, jadi di pertanian juga ada. Jadi memang kita mencoba untuk, karena kebutuhan pangan itu setiap hari orang itu butuh makan, sehingga kebutuhan pangan itu tidak boleh terhenti. Sama dengan generasi petani peternak nggak boleh berhenti. Maka kita harus mengajak di sekitar kita untuk kembali petani peternak. Bahkan anak saya selalu mengajari. Artinya bukan kita mengeksploitasi mereka ya, tetapi ketika mereka sudah tidak libur sekolah Sabtu Minggu, maka saya ajak untuk ke peternakan, saya ajak ke pertanian, untuk mereka lebih mengenal sedini mungkin untuk bahkan saya menyampaikan kamu harus jadi petani atau peternak. Menjadi petani peternak itu adalah saat ini itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat terhormat, karena kita bisa menghidupi masyarakat, bukan hanya kita keluarga. Sangat-sangat terhormat. Bahkan 20 atau 30 tahun lagi pekerjaan petani dan peternak itu adalah pekerjaan yang menjadi impian semua orang. Ya, buat sahabat-sahabat Amar Farm dimanapun berada, kita sebagai pemuda-pemudi, generasi penerus bangsa Indonesia, generasi di mana tantangan ke depan itu semakin luar biasa, persaingan semakin ketat karena ekonomi kita sudah sangat terbuka, informasi sudah bisa kita buka seluas-luasnya. Maka saya mengajak seluruh pemuda-pemudi Indonesia, ayo sahabat-sahabat semua, kita berangkulan tangan, kita bergandengan, kita bersama-sama memenuhi kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama kita kembali ke desa, kita manfaatkan lahan yang ada,
kita manfaatkan ruang yang ada untuk memproduksi bahan pangan sehingga kedaulatan pangan negara Indonesia terpenuhi tanpa harus impor.